What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iPhone 13 mini di tahun 2023. Seberapa layak untuk dibeli, karena memang iPhone ini sebenarnya masih mendukung, tetapi apakah worth it untuk kita beli di tahun ini? Jadi kalian harus simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, di tangan gue sudah ada iPhone 13 mini ya, dan ini warnanya blue. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, gue mau kasih tahu iPhone ini memang baru tahun lalu banget dirilisnya sama Apple. Jadi tentunya ini adalah iPhone yang sangat-sangat layak banget sih kalau kalian beli. Cuman, nah ada cumannya nih. Ini adalah iPhone generasi mini yang kemungkinan terakhir. Ya jelas lah, bukan kemungkinan, emang bener-bener yang terakhir. Karena di seri 14 sudah tidak ada iPhone mini ya, adanya iPhone Plus. Jadi iPhone 13 mini adalah iPhone yang generasi terakhir seri mini seharusnya ya, kecuali Apple nanti akan merilis iPhone SE tapi versi mini, ya mungkin aja. Dan yang di tangan gue ini warnanya blue ya, dengan bezel aluminium seperti ini. Tetapi iPhone 13 mini ini sebenarnya colornya itu sama dengan iPhone 13, dimana dia memiliki warna cukup lumayan banyak. Adanya warna Starlight, Midnight Blue yang di tangan gue, dan warna pink serta warna hijau atau green. Jadi cukup banyak varian warnanya, dan itu ada di iPhone 13 serta iPhone 13 mini. Jadi kedua ini sebenarnya masih ada juga di apple.com, kalian bisa cek di sini. Ya, belum didiscontinue karena memang yang didiscontinue hanya 13 Pro saja, seperti itu. Lalu untuk ukuran, kalian bisa lihat ini bener-bener mini ya. Ukurannya panjang lebarnya tuh kecil banget, tapi untuk displaynya ini ada di ukuran 5,4 inch ya. Kalau untuk iPhone 13-nya itu ada di 6,1 inch, dan ini sudah menggunakan OLED ya. Layarnya sudah OLED, jadi enak banget di pandangan mata. Karena menggunakan display OLED itu yang membuat iPhone ini menjadi layar HDR kayak gitu. Lalu untuk kapasitas varian storage-nya ada di 128GB, 256GB, dan 512GB. Kalau yang di tangan gue ini ada di 128GB. Jadi kalau kita cek di iPhone storage, ya di sini kalian bisa lihat 128GB storage-nya, dan ini cukup hampir penuh. Kalian bisa lihat banyak banget ya untuk kebutuhannya, karena memang ini sebagai edit video juga, ngambil-ngambil video, ngegame juga di sini. Jadi storage-nya cukup kemakan banyak. Dan untuk iPhone 13 mini ini sudah tahan dengan sertifikasi terkait ketahanan airnya di IP68. Jadi kalau misalkan kalian tiba-tiba ketumpahan air bakso gitu ya, terus nutrisari es gitu ya, tenang aja, iPhone ini masih sangat aman banget apabila kecipratan air. Bahkan kalau dibawa berenang juga sebenarnya masih aman kayak gitu. Tetapi yang membuat iPhone ini sangat unggul adalah prosesornya. Bener banget, prosesornya masih menggunakan A15 Bionic, yang dimana cuman beda satu generasi dengan seri 14. Jadi sungguh sangat mumpuni banget untuk kalian gunakan kerja, kuliah, ngonten, apapun itu, mau main game juga. Tapi kalau main games gue rasa agak kurang karena layarnya cuma 5,4 inch gitu. Jadi kalau lo mau main tuh susah tuh, agak kecil cuy, kayak gitu. Lalu iPhone ini dimana merubah desain kameranya pada saat 13 series dirilis. Dia membuat posisi kameranya seperti diagonal kayak gini ya. Seperti seakan cuman geser kamera dari sisi bawah ke kanan doang gitu. Dan kameranya ini untuk kamera belakang sudah dibekali 12 megapiksel. Keduanya ini berkemampuan wide dan ultra wide. Jadi tidak ada telefoto di sini, cuman ada wide serta ultra wide aja. Kalau kita cek ke bagian kamera di sini, nah kalian bisa lihat di sini bagian kamera dia cuman ada ultra wide serta wide, dan ini zoomnya sampai 5 kali aja ya. Terlihat jelas tuh. Oke. iPhone 13 mini sudah dibekali night mode juga di sini. Kalau kalian ingin menggunakan foto night mode juga bisa ya, ada. Lalu untuk bagian kamera terkait portrait mode juga bagus. Untuk foto-foto dengan belakangnya blur atau bokeh juga masih sangat bagus banget, dan ini lengkap banget efeknya. Adanya natural light, studio light, contour light, stage light mono, dan high key light mono ya. Jadi cukup banyak ini pilihan portrait mode-nya. Serta yang paling mengunggulkan si iPhone 13 mini ini di antara iPhone lain, dimana iPhone ini pertama kalinya dibekali dengan fitur sinematik ya. Kalau kalian mau buat video dengan sinematik, ini bisa banget, dan kalian juga bisa atur tingkat bokehnya. Jadi kalau kalian mau bikin video sinematik di iPhone 13 mini sudah bisa ya. Jadi nggak perlu kalian khawatir fiturnya nggak kebagian, karena memang ini pertama kalinya sinematik video ada di iPhone 13 series, dan di iPhone 13 mini kebagian. Lalu untuk fitur videonya juga bagus banget ya, memiliki kemampuan
up to hingga 4K. Tetapi untuk fitur sinematik cuma di 1080p aja, kecuali videonya dia bisa up to 4K. Tapi di sini gue settingnya HD 60 ya. Padahal dia bisa 4K karena memang lebih enak dan lebih smooth. Paling stabil sih sebenarnya 1080 di 60 fps. Tapi kalau kalian perlu tingkat ketajaman lagi, ya kalian gunakan yang 4K kayak gitu. Lalu untuk kamera depannya di sini untuk foto kamera depan, dan kamera depannya ini True Depth ya, di Face ID sudah dibekali dengan 12 megapiksel. Jadi depan dan belakang sama-sama 12 megapiksel kayak gitu. Menurut gue udah cukup banget sih kamera depannya, dan di bagian foto juga ada fitur kayak seperti wide ya. Ini zoom, ini zoom out ya. Jadi dia bisa lebih lebar lagi di fitur sininya. Kalian bisa lihat tuh perpindahannya. Dan untuk portrait mode-nya juga bagus banget. Untuk portrait mode yang belakangnya bokeh di kamera depan iPhone 13 mini ini udah cukup banget menurut gua, karena sudah 12 megapiksel juga gitu. Lalu untuk videonya juga masih sangat-sangat bagus untuk kamera depan, jadi sangat mumpuni lah si iPhone 13 mini ini. Dan iPhone 13 mini ini sudah dibekali dengan fitur 5G ya. Jadi untuk kedepannya di tahun yang akan datang, apabila 5G sudah mendukung Indonesia, gua rasa ini sangat jadi pilihan buat teman-teman apabila kalian ingin menggunakan device yang sudah mendukung 5G. Lalu iPhone 13 mini ini kalau kalian lihat bagian belakangnya sudah menggunakan kaca. Ya bener banget, iPhone 13 sudah menggunakan fitur MagSafe, lebih canggih daripada wireless charger. Seperti ini, kalau kita gunakan MagSafe tinggal tempel dan berjalan chargernya. Pelan-pelan ya. Kayak gitu. Dan yang lebih hebatnya lagi, iPhone 13 mini ini sudah mendukung RAM di 4GB RAM, dan untuk kapasitas baterainya di 2438 mAh. Kecil banget, ya bener, karena kecil, ukurannya juga mini ya, cuma 5,4 inch. Jadi menurut gua nggak apa-apa. Tapi buat teman-teman yang menggunakan seri mini, silakan komen. Meskipun kecil, tapi ini cabai rawit juga cuy. Baterainya juga bisa tahan lama juga. Jadi apabila kalau misalkan kita cek di settingan sini ke bagian baterai, kalian bisa lihat activity-nya. Nah ini baru 1 menit yang lalu tadi karena menggunakan MagSafe. Ini screen on time aja tembus 7 jam. Jadi ini sangat awet banget untuk sosial media, untuk main game masih aman banget. Dan untuk baterai health-nya juga masih di 92%. Kalian bisa lihat masih aman banget ya. Tetapi bagi gua kalau baterai health itu pasti akan turun entah kapanpun. Jadi kalian nggak usah khawatir berlebihan. Dan baterai juga sebenarnya tetap balik ke pemakaian masing-masing kayak gitu. Ya sekarang kita bahas harganya. Untuk harga di iBox ya, iPhone 13 mini dengan storage 64GB ada di harga 12.500.000. Kalau yang 256GB ada di harga 14.500.000, lalu yang 512GB itu ada di 17.500.000. Seperti itu. Jadi kalau kita balik lagi ke pertanyaan di awal, ya iPhone 13 mini sangat layak untuk dibeli tahun ini. Cuman tetap balik lagi ke teman-teman, sesuai kebutuhan, sesuai keinginan, karena ini kan seri mini ya, dimana pastinya ukurannya lebih kecil gitu. Jadi disesuaikan aja. Ya udah segitu aja mungkin video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.